Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada fungsi maqasid dalam mengurai makna teks. Ini kita lanjutkan. Contoh yang kelima, bahwa maqasid sebagai pertimbangan takwil teks. Contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, bil khiyari ma lam yatafarraqa. Keduanya memiliki hak khiyar ma lam yatafarraqa sebelum keduanya berpisah. Hadis ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar selama belum berpisah, ma lam yatafarraqa, dari tempat transaksi. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, keduanya sudah tidak memiliki hak khiyar selama sudah saling melakukan penawaran al-musawamah, harga, meskipun masih di tempat transaksi. Oleh sebab itu, karena tujuan khiyar ini adalah memberikan kesempatan untuk berpikir kepada kedua belah pihak antara melanjutkan akad atau tidak, sementara tidak berpisahnya penjual dan pembeli itu bukan berarti dapat dijadikan tolak ukur dalam transaksi itu sendiri. Itu sebabnya dalam hal ini Hanafiyah dan Malikiyah menafsirkan atau mentakwil lafadz lam yatafarraqa itu dengan al-musawamah. Ketika kedua belah pihak sudah melakukan tawar-menawar harga dan sudah terjadi penawaran, maka sesungguhnya kedua belah pihak itu antara deal dan tidak itu tidak bisa diukur dengan apakah dia masih di dalam satu majelis yang sama atau dalam satu tempat yang sama atau tidak. Dalam hal ini maka malam yatafarraqa, kata malam yatafarraqa atau redaksi lam yatafarraqa itu dipahami secara maqasidi sebagai bentuk penawaran harga, baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Sehingga dari sini maqasid berfungsi sebagai pertimbangan dalam menakwil kata lam yatafarraqa itu yang asalnya dipahami secara tekstual oleh mazhab lain, yaitu dinyatakan bahwa selama masih dalam satu tempat, ya, tetapi kemudian dipahami, ditakwil menjadi al-musawamah, yaitu tawar-menawar harga antara kedua belah pihak. Contoh selanjutnya yaitu maqasid sebagai pertimbangan dalam aplikasi tankihul manat. Apa itu tankihul manat? Tankihul manat itu salah satu cara untuk mencari ilat, dan tankih itu berarti dia berusaha untuk mengedit atau mencari ilat yang lebih umum daripada yang tertuang di dalam teks. Contoh misalnya dalam hadis itu la tusafirul mar'a illa ma'adi mahramin. Dilarang untuk bepergian seorang perempuan itu kecuali bersama keluarganya atau mahramnya yang mendampingi. Hadis ini menjelaskan bahwa larangan wanita bepergian kecuali didampingi oleh mahramnya. Melalui kaidah tankihul manat, salah satu cara menemukan ilat dengan menambah sifat yang lebih umum menunjukkan bahwa tujuan hadis ini sesungguhnya adalah untuk terwujudnya keselamatan, keamanan bagi wanita dalam perjalanan. Sehingga al-amnu itulah sesungguhnya yang menjadi ilat hukumnya.
Oleh sebab itu, maka kalau ada perempuan bepergian jauh dan tidak didampingi oleh mahram, sementara kondisinya aman, dipastikan bahwa perjalanannya itu dalam keadaan aman, maka dalam hal itu maka sudah memenuhi kriteria dibolehkan, tidak dilarang lagi. Ya. Itu sebabnya menurut Zahir teks dilarang wanita bepergian sendirian. Ya. Karena dalam hadis disebutkan wanita yang bepergian itu harus didampingi oleh mahramnya. Tetapi menurut maqasid berdasarkan aplikasi tanqihul manat, boleh wanita itu bepergian sendirian selama keamanannya terjamin. Karena ilat daripada tidak dibolehkannya wanita bepergian itu adalah keamanan itu sendiri. Sehingga kalau keamanan itu terjamin, ya maka sudah tidak ada halangan bagi perempuan untuk keluar rumah atau bepergian jauh selama keamanan selama perjalanan itu bisa dipastikan terjaga dan terjamin. Ini contoh yang keenam. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi maqasid dalam proses tarjih. Ya, jadi fungsi maqasid sebagai tarjih itu maqasid sebagai tarjih antara dua dalil menunjukkan bahwa ada dua hadis ya, yang secara zahir itu bertentangan. Misalnya hadis yang pertama yaitu man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuh ya. Bunuh dia. Artinya orang yang murtad itu hukumannya adalah dibunuh. Ya. Hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa laki ataupun perempuan yang murtad keluar dari Islam itu hukumannya adalah dibunuh. Ya. Kemudian hadis yang kedua, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an qatlil kafirah. Nabi melarang untuk membunuh seorang kafir yang berjenis kelamin perempuan. Secara zahir tampak ada pertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Itu sebabnya dua hadis yang terlihat kontradiktif ini harus dipahami secara baik dan didudukkan berdasarkan maqasidnya. Menurut pendapat jumhur bahwa wanita murtad berdasarkan hadis nomor 1 man baddala dinahu faqtulu dan wanita kafir juga dibunuh jika termasuk harbiyah, ikut memerangi kaum muslim. Berbeda jika wanita kafir tersebut tidak ikut memerangi kaum muslim. Itu pemahaman jumhur. Ya. Jadi antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua itu disinkronkan. Yang kedua, pendapat Hanafiyah, wanita murtad tidak dibunuh, dipenjara saja, karena hadis satu hanya berlaku bagi kaum murtad laki-laki saja. Sementara hadis yang kedua, nahan Nabi an qatlil kafirah, menunjukkan larangan membunuh wanita kafir baik harbiyah maupun tidak. Oleh sebab itu dalam konteks pendapat Hanafiyah ini menjadikan hadis yang pertama itu dikhususkan bagi orang yang murtad yang berjenis kelamin laki-laki saja yang dibunuh. Kalau yang berjenis kelamin perempuan murtada ya maka dia tidak dibunuh ya, tidak dibunuh. Begitu juga yang pendapat Hanafiyah memahami hadis yang kedua bahwa nahan Nabi an qatlil kafir itu menurut Hanafiyah bahwa larangan membunuh wanita kafir itu baik wanita kafir itu termasuk wanita kafir yang harbiyah maupun yang tidak harbiyah. Keduanya dalam status yang sama tidak boleh dibunuh karena melihat jenis kelamin wanitanya. Oleh sebab itu, dalam konteks ini maka secara maqasid pendapat jumhur lebih kuat
untuk tujuan hifdzuddin, ya. Karena man badala dinahu faqtuluhu itu di dalamnya ada unsur pelestarian agama hifdzuddin, maka pendapat jumhurlah yang lebih relevan dengan maqasid syariah. Karena dengan demikian pemahaman yang mendekati maqasid syariah itu adalah pendapat jumhur, di mana wanita murtad juga dibunuh, sementara wanita kafir yang termasuk harbiah, ya, yang termasuk harbiah dibunuh juga, boleh dibunuh. Berbeda jika wanita kafir yang tidak termasuk harbiah atau tidak termasuk golongan yang memerangi umat Islam. Ini fungsi maqasid dalam proses tarjih. Kita lanjutkan fungsi maqasid dalam aktivasi istidlal dalam usul fikih. Yang kedelapan, bahwa salah satu yang dianjurkan dalam rangka untuk memahami maslahah mursalah itu, bagaimana maslahah mursalah itu selalu dalam kerangka maqasid syariah. Itu sebabnya dalam aplikasinya, misalnya ijtihad Sayyidina Umar untuk membangun penjara, itu bagian dari aplikasi maslahah mursalah, di mana maslahah mursalahnya di sana ada kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu tidak ditunjukkan secara langsung oleh teks untuk menyuruh membuat penjara atau dilarang untuk membuat penjara. Tetapi secara umum bahwa membuat penjara sebagai bagian dari hukuman itu bagian dari maslahah mursalah. Begitu juga dalam ijtihad mazhab Malikiyah, hukum bolehnya memukul tersangka tindak pidana pencurian agar mengakui perbuatannya, itu juga bagian dari maslahah mursalah, yaitu dalam rangka untuk maqasid hifdzul amwal atau menjaga harta. Aktivasi istidlal bil istihsan, ini juga bagian dari bagaimana maqasid bisa memberikan ruh terhadap aplikasi istihsan. Dan di bagian sebelumnya kita sudah bahas bagaimana ketika qiyas itu tidak bisa dipraktekkan, maka harus beralih kepada istihsan. Seperti contoh hukum qisas bagi tindak pidana pembunuhan secara berjamaah atas satu korban berdasarkan pertimbangan hifdzun nafs, ya. Kalau menurut dalil qiyas, maka orang banyak yang membunuh satu itu seharusnya tidak dikisos. Kenapa? Karena tidak apple to apple, yang membunuh banyak sementara yang dibunuh cuma satu, tidak mumatsalah, tidak imbang. Maka karena tidak imbang seharusnya tidak dikisos. Tetapi berdasarkan istihsan, maka harus dikisos. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa. Karena kalau orang banyak kemudian membunuh satu orang, tidak dibunuh juga mereka yang banyak itu, maka akan sangat mudah untuk melakukan pembunuhan secara berjamaah. Itu secara umum. Kemudian dalil aktivasi istidlal sadudari'ah. Sadudari'ah itu tindakan preventif. Jadi misalnya praktek jual beli ina itu termasuk dilarang menurut jumhur, ya, terlarang karena di sana ada mengandung praktek riba. Dia akan terselubung ribanya, di mana pihak kedua sejatinya mengharapkan uang cash saja, meskipun ia dirugikan dengan margin perbedaan harga jual dari pihak pertama. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi A menjual ke B sepeda motor seharga 15 juta secara kredit, kemudian B menjual kembali ke A dengan harga 12,5 juta secara tunai, sehingga B mendapatkan uang cash 12.500.000, tetapi dia punya utang 15 juta kepada pihak A yang harus dibayar secara kredit. Nah, di sini jumhur ulama melihat bahwa ada kesan khila atau kesan upaya untuk dikhawatirkan terjerumus kepada praktek riba, sehingga hukumnya adalah terlarang dalam mazhab jumhur, ya. Hanya Syafi'iyah yang membolehkan akad bai'ul ina. Selanjutnya kita akan
mengkaji